Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Jul Mikoles. Saya dari Universitas Lancang Kuning dari Fakultas Kehutanan. Dan ini adalah salah satu teman saya juga untuk memperjelaskan tentang kebersihan lingkungan sekitar rumah, walaupun di kampus, entah di mana-mana lah gitu. Perkenalkan, nama saya Junedi. Saya juga dari Fakultas Kehutanan Universitas Lancang Kuning. Oke. Baik, saya di sini akan memperjelaskan sedikit, kawan-kawan. Semoga kita bisa dapat mendengar apa itu tentang kebersihan lingkungan sekitar, dan juga dapat memahami tentang kebersihan yang ada yang tidak layak ditengok atau dipandang. Nah, di sini saya akan memperjelaskan mengapa menjaga kebersihan lingkungan sekitar itu penting. Ada yang tahu, teman-teman? Nah, jadi saya sini akan memperjelaskan sedikit apa itu, mengapa menjaga kebersihan lingkungan itu kotor atau gimana di tempat sekitar lainnya. Nah, di sini salah satu kebutuhan terpenting itu adalah kesehatan. Bagaimana cara kita untuk menjaga kesehatan? Yaitu mulai dari lingkungan sekitar banyak dan demikian positif yang dapat kita terima sebagai lingkungan kita bersih. Nah, di sini ada 4, yaitu tentang penyakit-penyakit yang gara-gara tidak bersihnya lingkungan sekitarnya, yaitu 1, keselokan, 2, sirkulasi udara lebih sedikit, yang 3, pandangan mata lebih enak, yang 4, berkurangnya dampak penyakit materi yang dibawanya nyamuk. Dan di sini membuat penyakit ini tentang kotornya kebersihan lingkungan ini cuman hanya sedikit lah yang saya pahami, yaitu gara-gara seperti macam saya selokan lah, yang adanya jentik-jentik nyamuk. Jadi prosesnya jentik-jentik nyamuk ini dalam air kan, jadi itu prosesnya bakal menjadi nyamuk. Dan juga itu bisa dapat penyakit seperti DBD, demam berdarah. Dan itu DBD ini bisa dapat membuat kita jadi kematian. Jadi daripada seperti itu kita takut untuk kematian gara-gara DBD, sebaiknya kita dapat membersihkan lah dan dapat kita cegah. Nah, dan juga selanjutnya materi-materi selainnya saya akan kasih ke teman saya, yaitu Junedi. Oke, terima kasih. Saya akan menambahkan lagi materi yang sudah disampaikan oleh teman kami ini. Mungkin kebersihan menjaga lingkungan itu yang harus dilakukan ya kawan-kawan. Karena kebersihan ini sangat perlu bagi kita nih. Karena kebersihan lingkungan ini mencerminkan diri kita, dan juga kebersihan juga sebagian dari iman. Adapun langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk membersihkan lingkungan itu adalah mulai dari diri kita sendiri aja lah. Karena sebagai mahasiswa kita harus mencerminkan diri kita itu, karena udah haruslah berpendidikan, harusnya kita itu harus tahu lah bagaimana membersihkan lingkungan sekitar kita itu, seperti menyapu rumah, membersihkan pekarangan, dan membuang sampah pada tempatnya. Jadi semuanya dan berserakan lah gitu. Dan juga pengaruh dampak positifnya itu sangat banyak lah gitu. Bisa seperti pandangan kita lebih enak tadi kan, baru aroma itu yang dari sampah itu jadi nggak melebar luas itu. Dan dampak positifnya, negatifnya itu bisa membuat jadi penyakit gitu kan, dia rancang DBD, banyak lah dari kebersihan lingkungan itu. Dan juga kebersihan
lingkungan ini sangat berpengaruh ke lingkungan kita ya. Contohnya soal gorong-gorong gitu. Gorong-gorong ini kalau nggak bersih bisa menjadi tempat nyamuk dan juga bisa menjadi penyebab banjir karena tersumbat. Makanya kita harus bersih dan membersihkan itu semua ya. Soalnya kalau banjir ini bisa menyebabkan banyak masalah gitu di sekitar kita. Dan banyak penyakit yang disebabkan oleh banjir karena kelalaian kita sendiri karena nggak bersih lingkungan kita. Mulailah kita membersihkan lingkungan dari diri kita sendiri dulu, dan kita bisa menerapkannya ke masyarakat gitu. Kita mulai dari pembersihan got, untuk sampah tadi kan, agar penyakit ini nggak menular gitu ke semuanya. Dan juga kebersihan lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap kita sendiri karena kalau lingkungan kita tidak bersih bisa menjadi sarang penyakit seperti sarang tempatnya tikus atau ular adalah di sekitar kita itu bisa menyebabkan virus atau menjadi ancaman berat lah buat kita. Baru kebersihan lingkungan ini juga bisa mencakup rusaknya siklus tanah karena seringnya kita membuang sampah atau limbah lah ke tanah sembarangan bisa merusak tanah itu, merusak tanah dan juga merusaknya siklus tanah atau kurangnya unsur hara yang ada di dalam tanah. Oke, mungkin sekian yang akan saya sampaikan, akan disampaikan oleh kawan saya. Baik, itu tadilah yang hasil dari memperjelaskan tentang kebersihan lingkungan sekitar rumah, entah di kampus, entah di sekolahan atau di perkantoran maupun di mana. Dan juga sering juga saya lihat di dalam lingkungan dari tempat-tempat yang di daerah rumah, BTN dan serta lain-lainnya. Di situ saya melihat sering juga selokan-selokan yang pari-pari di pinggir jalan itu banyak yang berhamburan. Yang ada juga selokan pari-pari itu dengan penuh dengan tanah-tanah. Jadi adanya ketika hujan itu datang dan air dalam selokan itu tidak masuk ke dalam pari-pari itu karena adanya tanah yang bergumpal. Jadi akan terjadi tertutupan. Jadi air semua terkenalah ke jalan-jalan dan juga jalan-jalan ini akan terjadi becek. Nah, jadi disitulah harus kita dapat pahami dan bisa kita dapat cernai tentang kebersihan lingkungan sekitar maupun di mana, mau di kampus, mau di perkantoran, mau di daerah rumah, BTN. Kita harus bisa jaga-jaga tentang kebersihan, harus kita pahami karena semua dalam kebersihan lingkungan ini kita bisa menyebabkan penyakit juga yang seperti saya jelaskan tadi. Nah, itulah karena udara-udara yang segar itu jadi tidak sehat karena adanya tercampuran dengan kotor-kotoran yang ada di sekitar lingkungan. Jadi udara itu semua dapat menyerang penciuman dan juga perasa. Nah, jadi istilah kita bisa pahami juga ke teman-teman semuanya. Jadi jagalah kebersihan dan tetap semangat. Jangan lupa kita selalu ada dalam kebersihan lingkungan kita di mana-mana. Oke, jadi sebaiknya kita dapat menjaga, janganlah membuang sampah sembarangan dan juga membuang puntung-puntung rokok ketika selesai dihisap. Dan juga sampah-sampah itu semua harus teman-teman taruh ke tempat sampah yang benarnya. Dan juga, oh ya, saya dapat materi juga bagaimana sampah organik dan sampah non organik. Yang dimana sampah non organik yang seperti daun, daun-daun plastik serta botol-botol minuman lain-lainnya. Nah, dan itu harus kita dapat kalau ketika kita jumpakan sampah-sampah itu kita harus membuangkannya dengan tempat tong sampah mana yang sampah plastik dan mana juga sampah yang enggak plastik.
Nah, jadi dan juga sampah yang organik yang seperti daun-daun yang hasil dari pohon-pohon itu mau juga seperti daun-daun pohon ini jatuh ketika daun-daun pohon ini yang sudah terjadi kebusukan atau gimana, atau kena terdorongannya angin yang kencang. Jadi daun-daun itu akan jatuh. Jadi ketika jumpa daun-daun yang jatuh di daerah-daerah rumah, di kampus-kampusan, di sekolah-sekolahan, baiknya kita harus membersihkan agar lingkungan kita bisa dapat sehat dan enak dipandang dan enak juga dihirup. Nah, jadi baiklah saya akhiri video ini ketika penjelasan kami bisa dapat menyinggung atau membuat teman-teman sekalian ini untuk membuat jadi sakit hati. Kami meminta maaf sebesar-besarnya agar bisa dapat kita pahami juga apa itu kebersihan lingkungan dan juga apa itu kelestarian lingkungan juga demi kemasyarakatan kita juga masing-masing. Dan juga saya akhiri, selamat siang, salam lestari, salam rimba.